Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Adabul Mufrad susunan Al-Bukhari. Jadi kitab Adabul Mufrad itu memuat sekitar 1322 hadis, di mana beberapa kitabul adab yang ada pada Sahih Bukhari beliau masukkan ke dalam kitab Adabul Mufrad ini. Jadi kalau ada dalam kitabul adab Sahih Bukhari itu ada sekitar 248 hadis. Jadi beliau usia beliau kurang lebih 62 tahun ya menurut riwayat. Adapun inspirasi atau dorongan beliau menyusun kitab ini adalah ketika suatu waktu beliau bermunajat di Maqamur Rasul, beliau mendapat inspirasi bahwa sesungguhnya ada jalan mudah untuk mencapai surganya Allah, yaitu dengan cara akhlak. Soalnya memang Rasulullah SAW memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Diutamima makarimal akhlak, husnal akhlak ay mahasinul akhlak. Nah, kita aja langsung aja kepada pembahasan Adabul Mufrad yang pertama, yaitu ini, wasainal insana biwalidayhi husna. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyebut nama Allah Ar-Rahman yang memberikan karunia yang besar di dunia, Ar-Rahim yang memberikan kenikmatan di akhirat. Babu qaulihi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, wa wasainal insana biwalidayhi husnan. Kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi husnan, supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Akhbarana Abu Nasr Ahmad, akhbarana Abu Nasr telah mengabarkan atau meriwayatkan Abu Nasr itu namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar Al-Bukhari Al-Ma'ruf bibni Nayazaki. Jadi ini nama beliau, nama panjangnya. Beliau dikenal pula dengan Ibnu Nayazaki. Qira'atan alaihi, seraya beliau membacakan alaihi atas berita tersebut. Fa aqarra bihi, dan beliau berikrar atau mengakui berita tersebut. Qadima alaina hajan, Qadima alaiha hajan, Qadima telah datang kepada kami, menghadap kepada kami hajan pada haji, ketika berhaji. Fi safarin pada bulan Safar, sanata sama'ina wa thalathimi'ah, pada tahun sekitar 370 Hijriah. Wala, beliau mengatakan, siapa ini Abu Nasr ini berkata, akhbarona telah mengkabarkan kepada kami Abul Khair Ahmad bin Muhammad Al-Jalil bin Khalid bin Harith Al-Bukhari Al-Kirmani. Telah siapa Abu Khair bin Ahmad bin Muhammad Al-Jalil bin Khalid bin Harith Al-Bukhari Al-Kirmani Al-Abqasi Al-Bazzari sanata thnatain wa ishrina wa thalathimiyah. Jadi telah meriwayatkan kepadaku siapa Abu Khair Ahmad bin Muhammad Al-Khalid bin, dan seterusnya ya, Al-Abqasi Al-Bazzar pada tahun 322 ya, itsnatain 2, ishrina 20, 322. Qala, beliau mengatakan, ya, siapa hanya Abu Khair mengatakan begini, hadatsana Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Mughirah bin Al-Ahnaf Al-Ja'fi Al-Bukhari. Nah, ini Bukharinya. Jadi nanti kita masuk ke pematan Bukharinya. Telah meriwayatkan kepadaku, telah menceritakan kepadaku Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Ahnaf Al-Ja'fi Al-Bukhari. Beliau adalah Imam Bukhari di sini. Qala, beliau berkata hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Al-Aizar, bukan Izar tapi Aizar. Jadi Abdul Walid memberitakan kepada kami atau mengabarkan kepada kami. Jadi Abdul Walid memberitahukan kepada kami, nah, telah memberitakan kepada kami Syu'bah. Al-Walid bin Aziz, Syu'bah berkata Al-Walid bin Aizar, Al-Walid bin Al-Aizar mengabarkan kepadaku, akhbaruni, beliau mengabarkan kepadaku, qala, beliau berkata, sami'tu Aba Amrin, beliau mendengar Abu Amr Asy-Syaibani
Abu Amr Asy-Syaibani yaqulu berkata, haddatsana sahibu hadhihi dar, telah menceritakan kepadaku yang memiliki rumah ini, wa umaa, dan beliau mengisyarat, memberikan isyarat biyadihi dengan tangannya, ila dari Abdullah, kepada rumah Abdullah. Maksud Abdullah di sini adalah, kalau kita lihat catatan kakinya, adalah Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Nah, ini kita masuk ke matan hadisnya. Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, amal apa, ya, apakah perbuatan, apa saja perbuatan yang paling dicintai oleh Allah? Qala, beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Kemudian kemudian beliau bertanya lagi, tsumma ayun, kemudian apa lagi wahai Rasul? Lalu apa? Rasul menjawab, tsumma birrul walidaini, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Qultu, kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, tsumma ayun, apa lagi? Qala tsummal jihadu fi sabilillah, Rasulullah bersabda, kemudian berjihad fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna, lalu Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepadaku bihina, kepada hal tersebut, yaitu as-shalatu ada waktiha dan birrul walidain summal jihad, maksudnya begitu. Walawistazadtuhu di sini, walawistazadtuhu, jadi masukkan walawistazadtuhu lazadani, sekiranya misalkan aku meminta kepada tambahan kepada beliau, maka beliau akan menambahkan lagi kepadaku. Al-Bukhari fi mawaqitus shalah babu fadlus shalah li waqtiha. Jadi kitab Al-Bukhari dalam bab mawaqitus shalah. Babnya ini temanya tentang mawaqitus shalah, babnya fadlus shalah li waqtiha, keutamaan salat pada waktunya. Muslim nih, kitab Muslim pada Kitabul Iman, hadisnya yang ke 127, 137, 138, 139, 140. Nanti cross check aja silakan hadisnya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita tentang amal-amal yang paling utama. Di antaranya adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi kita persiapkan sholat dulu, kemudian kita sholat waktu dan berjamaah. Ini yang paling bagus ya. Nah, terus yang kedua, amal-amal yang the best atas rekomendasi Rasulullah SAW, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ini sesuai sama tema di atas ini, bab berbuat baik kepada orang tua. Kemudian beliau lagi menambahkan, yaitu amal yang paling utama adalah jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Nomor 2, haddatsana Adam, telah menceritakan kepadaku Adam. Jadi Adam memberitahukan kepada kami. Haddatsana Syu'bah, telah memberitahukan kepada kami Syu'bah. Qala, Syu'bah berkata, haddatsana Ya'la bin Atha an abihi, telah menceritakan kepadaku Ya'la bin Atha an abihi, dari bapaknya. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, ridha Rabbi fi ridhal walid, jadi ridho Tuhan atau ridho Allah pada ridho orang tua. Sukhtur Rabbi, dan kemarahan Allah, murka Allah terletak pada kemurkaan. Fi sukhtil walid, pada kemurkaan orang tua. Ini dua hadis ini luar biasa yang memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Nomor 2, ini nomor 2 sekarang, babu birril umi, bab berbuat baik kepada ibu. Hadatsana Abu Asim an Bahz bin Hakim. Nomor 2, hadatsana Abu Asim an Bahz bin Hakim, dari Bahz bin Hakim, an abihi, dari bapaknya, an jadihi, dari kakeknya. Qultu, beliau mengatakan, ya, Abu Asim mengatakan gini, ya Rasulullah, kakeknya berarti ya. Qultu, kakeknya berkata, wahai Rasulullah. Jadi beliau, Abu Asim ini mendengar dari kakeknya gitu ya, bahwa kakeknya telah menceritakan
telah berkata atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man abarru, gitu. Man abarru, siapa yang harus saya perlakukan dengan baik? Gitu. Qala ummuka, dia bersabda ummuka, ibumu. Qultu, kemudian bertanya lagi, aku berkata, man abarru, siapa lagi yang siapa lagi yang harus saya perlakukan dengan baik? Qala ummuka, beliau berkata ummuka, ibumu. Qultu, kemudian aku berkata lagi, ini si kakeknya Abu Asim ini, man abarru, kepada siapa saja aku berbuat baik. Nah, jadi siapa yang harus saya perlakukan dengan baik? Qala abaka, kemudian beliau bersabda abaka, bapak anda, bapakmu. Tsummal aqrab fal aqrab, kemudian kerabat yang terdekat, fal aqrab, maka kerabat yang terdekat. Nah, ini adalah spektrum atau konstatasi bagaimana kita berbuat baik. Berbuat baik yang pertama, yang paling utama adalah kepada ibu kita. Ini ada berapa kali? 1, 2, 3 kali. Baru kepada bapak kita. Jadi perbandingan ketaatan kita kepada orang tua itu 1:3. Ibu 3 kali, bapak 1 kali. Itu. Tsummal aqrab wal aqrab. Nah, setelah itu kemudian kepada kerabat. Jadi kita berbuat begitu kepada kerabat. Kemudian kerabat lagi yang terdekat. Nah, nanti kerabat yang jauh. Begitu seterusnya. Tsummal aqrab wal aqrab. At-Tirmidzi fi 25, hadis ke-25. Kitabul bir wasilah, dan kitab silaturahmi. Babu maja fi, keterangan-keterangan yang ada pada yang menyebutkan tentang keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Ini masih di dalam hadis lain dalam Sahih Tirmidzi ini disebutkan ini. Hadatsana Sa'id bin Abdi Maryam, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Maryam. Qala, beliau berkata, akhbarana Muhammad bin Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Jadi telah memberitakan Muhammad bin Abu Ja'far bin Abi Katsir. Qala, beliau berkata, akhbarani Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam memberitahukan kepadaku an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu atahu rajulun, bahwa sesungguhnya seseorang mendatangi beliau, telah datang kepada beliau, rajulun, seorang laki-laki. Faqala, maka laki-laki tersebut ngomong gini, inni khatabtu mura'atan, aku mengkhitbah atau meminang seorang perempuan. Fa'abat, maka dia tidak mau, antan kiai, supaya dinikahi olehku, dia tidak mau dinikahi olehku. Wa khataba ghairihi, kemudian orang lain meminang perempuan tersebut. Kemudian fahabbat, maka ia mencintai si goir tersebut, antan kiyahu, supaya menikahi dengan si perempuan tersebut. Antan kiyahu, supaya menikahi dengan si perempuan tadi menikah dengan goir, dengan orang lain. Fagharrat alaiha, faghirtu, maka aku cemburu alaiha, atas si perempuan tadi. Faqataltuha, maka aku membunuh si perempuan tadi. Fahal min taubatin, itu apakah masih ada taubat bagiku? Fahal, maka apakah li bagiku min taubatin, ada taubat? Qala, beliau berkata ummuka hayyatun. Ibnu Abbas yang maksudnya. Ibnu Abbas berkata ummuka hayyatun, apakah ibu masih hidup? Qala la, oh tidak, beliau sudah meninggal. Qala tub ila Allah azza wajal wa taqarrab, tub, maka taubatlah kamu kepada Allah. Jadi segera bertobat kepada Allah, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan bertaqarrublah kepada Allah sekemampumu, semampu kamu. Nah, Atha bin Yasar, beliau berkata, fadhabtu fasa'altu an Ibnu Abbas, kemudian aku pergi dan aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Atha bin Yasar ini yang ini. Lima sa'altahu an hayati ummihi, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau mengatakan tentang kondisi ibunya, apakah beliau masih hidup atau enggak? An hayati ummihi, tentang ibunya, tentang kondisi ibunya, tentang kehidupan ibunya. Maksudnya ibunya hidup atau sudah meninggal.
Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jal min birril walidati. Jadi aku sesungguhnya tidak mengetahui suatu amalan yang lebih baik atau lebih dekat kepada Allah daripada berbuat baik kepada ibu. Nah, ini luar biasa ya keterangannya. Salisan nomor 3, babu birril abi, berbuat baik kepada bapak. Oke, kita pertemuan pertama 3 hadis dulu aja ya. Hadatsana Sulaiman bin Harb, telah meriwayatkan atau telah menceritakan atau memberitahukan kepada kami Sulaiman bin Harb. Hadatsana Wuhaib ibni Khalid, telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid an ibni Syabramah, dari Ibnu Syabramah, Syubrumah ya, Ibnu Syubrumah. Qala, beliau berkata, sami'tu Aba Zur'ah, beliau berkata bahwa Abu Zur'ah, sami'tu Aba Zur'ati, beliau mendengar Abu Zur'ah Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dia berkata, kila, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man barru, siapa yang harus aku perlakukan dengan berbuat baik? Man, kepada siapa baru aku berbuat baik? Qala ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian berkata lagi, sumaman, siapa lagi? Qala ummuka, beliau bersabda ibumu. Qala sumaman, kemudian bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Beliau berkata lagi, sumaman, siapa lagi? Qala abaka, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, abaka, kepada ibu bapak kamu. Ini tadi di atas juga sudah ya, juga sudah diceritakan tentang keutamaan ibu dan bapak. Di sini bapaknya di sini ditekankan, stressingnya di sini. Al-Bukhari, Nafi, ini halaman 78, Kitabul Adab, baik Kitabul Adab. Di sini ya. Ada dua, yang kedua adalah babu min haqqin nas bi husni suhbah. Jadi salah satu hak manusia adalah berbuat namanya itu bergaul dengan baik. Muslim, pada hadis ke-45, Kitabul Birri Wasilah wal Adab, kitabul berbuat baik, silaturahmi dan adab. Di halaman 1, 2 dan 3. Hadatsana, ini hadis yang ke-6. Hadatsana Bishr. Hadatsana Bishr bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Beliau berkata, Bishr ini, akhbarona Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah. Qala, berkata Abdullah, akhbarona Yahya bin Ayyub menceritakan kepadaku. Qala, beliau berkata, hadatsana Abu Zur'ah telah menceritakan kepada kami an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Atau rajulun, suatu waktu seorang laki-laki datang Nabi Allah, kepada Nabi Allah. Faqala, maka laki-laki ini berkata, ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasul? Qala, birra, maka berbuat baiklah, ummaka, kepada ibu kamu. Summa ada, maka kemudian mengulanginya. Faqala, maka beliau bersabda, birra ummaka, berbuat baik kepada ibumu, berbuat baiklah kepada ibumu. Summa ada rabi'ah, kemudian beliau mengulangi yang keempat, birra abaka, berbuat baiklah kepada bapakmu. Untuk hadis rakam 5, lihat hadis yang nomor 5 di atas tadi ya udah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada bahasan selanjutnya, masih berkaitan dengan berbuat baik kepada orang tua. Nah, nanti pada bahasan yang akan datang adalah babu birri walidayhi wa in dzalama, bab berbuat baik kepada kedua orang tua sekalipun mereka zalim kepada si anak. Tetap saja ya ada perintah tetap berbuat baik kepada orang tua. Ini jasa orang tua, yang menjelaskan tentang jasa orang tua yang begitu besar kepada anak, membesarkan anak, mengurus mereka sampai dewasa, memberikan pendidikan. Jangan orang tua yang soleh sekalipun zalim, sekalipun berbuat aniaya kepada anak, tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Allah alam. Jangan lupa kawan-kawan, jika ada sesuatu yang keliru, misalkan kawan-kawan bisa komentar, kawan-kawan aktifkan loncengnya juga, subscribe, jangan lupa untuk menikmati atau untuk mendengarkan kajian-kajian lebih lanjut tentang kitab Adabul Mufrad ini.